Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahu alazim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan limpahan kasih sayang-Nya lah kita saat ini sampai detik ini kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi nikmat umur, nikmat iman yang paling penting rekan-rekan sekalian. Dan juga salawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Asbab beliaulah kita sampai saat ini bisa merasakan indahnya persaudaraan dalam iman rekan-rekan sekalian. Rekan-rekan sekalian, sebelum saya memulai pokok pembicaraan kita, pokok pembahasan kita yang nantinya saya akan sedikit menceritakan tentang harapan-harapan saya kepada rekan-rekan sekalian, terkhusus saya, seperti saya katakan di video-video sebelumnya, di yang lalu-lalunya gitu. Saya membuat video ini, saya khususkan sebenarnya untuk diri saya sendiri. Seperti saya memegang sebuah bola, saya lempar di depan saya terdapat dinding, saya lempar bola tersebut ke dinding tersebut, dan akhirnya pun bola tersebut akan kembali kepada saya. Rekan-rekan sekalian, sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada teman-teman sekalian bahwasanya marilah kita di bulan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ini, bulan Muharram, mari kita sama-sama perbanyak amal ibadah kita, terkhususnya perbanyak saum. Karena apa? Karena banyak para mubaligh, para alim ulama mengatakan bahwasanya ibadah puasa adalah ibadah yang paling lama jangka waktunya dan tidak putusnya. Kalau kita teliti lagi, telaah lagi lebih dalam, sebenarnya apa yang dikatakan para guru-guru kita, para ulama-ulama kita tentang puasa ini hakikatnya adalah sangat benar dan sangat bermanfaat. Kenapa apa yang dikatakan para ulama tentang ibadah puasa ini sangat bermanfaat ataupun sangat penting bagi diri kita? Dikarenakan seperti yang saya juga ketahui dan di sini juga saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian, saya membuat video ini bukan untuk menggurui, tapi hanya mengingatkan untuk kita bersama-sama ingat pada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hambanya yang dicintainya, hambanya yang diridhoinya, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita dengan limpahan rahmat dan kasih sayangnya rekan-rekan sekalian. Jadi harapan saya di sini bahwasanya perbanyaklah diri kita untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dipikir-pikir rekan-rekan sekalian, tidak ada satu jengkal dari tubuh kita, dari apa yang telah kita lalui, itu semuanya adalah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rekan-rekan sekalian, jangan pernah berpikir kita menjalani hidup kita ini dan
di dalam perjalanan hidup kita mendapat kesuksesan, kita lupa untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita seperti orang-orang yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di kitab Al-Qur'an. Seperti Qarun dan banyak lagi rekan sekalian. Orang-orang tersebut merasa bahwasanya apa yang didapatkannya itu adalah hasil jerih payah. Mereka lupa itu semuanya milik Allah. Allah sedang menitipkan sebagian karunia-Nya untuk mereka gitu. Akan tapi mereka lalai, mereka kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai rekan-rekan sekalian kita termasuk dalam golongan orang-orang musyrik seperti mereka, rekan-rekan sekalian. Dan juga rekan-rekan sekalian, syukur ini, zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu hal yang dianjurkan, diperbanyak, yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk kita berbanyak mengucapkannya gitu. Karena sejatinya memang seperti itu rekan-rekan sekalian. Kita harus banyak mensyukuri agar nantinya seperti saya katakan tadi, Allah SWT semakin cinta kepada kita dan semakin ditambahkannya segala nikmat kepada kita. Dan syukur-syukur dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, kita semakin dekat kepadanya. Jangan sampai kita semakin jauh, rekan-rekan sekalian. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, terkhususnya para orang-orang tua saya dan para balik-balik yang sedang menonton video ini, ya, saya pribadi khusus meminta maaf kepada rekan-rekan sekalian atas kekurangan ilmu yang saya miliki ini. Saya di sini membuat video ini hanya sebagai kewajiban saya sebagai seorang muslim untuk saling mengingatkan kepada sesamanya. Oleh sebab itulah saya membuat video ini. Saya harap dengan video ini menjadi bermanfaat untuk kita bersama, karena sekalian dapat menggali ilmu dari saya, dan saya pun dapat mensyukuri nikmat ilmu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Dan yang pastinya dengan saya mengingatkan, berbincang seperti ini, tanda syukur saya kepada Allah SWT. Saya harap Allah SWT semakin sayang kepada saya. Saya mohon doa rekan-rekan sekalian. Saya sangat sekali memohonkan doa kepada rekan-rekan sekalian untuk kebaikan saya, dan saya pun juga akan mendoakan rekan sekalian untuk kebaikan rekan sekalian, yang dimana kita sama-sama menjadi hamba-hambanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan sekalian. Lalu di sini juga saya ingin mengingatkan kepada rekan-rekan sekalian, perbanyaklah diri kita untuk berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahlah diri kami, ya Allah. Permudahlah pribadi-pribadi kami, ya Allah, agar gampang Rasulullah SAW bertemu dengan kami, ya Allah, di pada masa kelak, ya Allah, yang kami tak akan sanggup menerima segala. Kami tak akan sanggup, ya Allah, menerima segala situasi, kondisi yang terjadi nantinya pada masa, ya Allah. Jadi kami sangat berharap sekali padamu, ya Allah,
agar dengan kami dipertemukannya dengan baginda Nabi Muhammad SAW, hilang segala kesusahan kami pada masa kelak. Terlebih-lebih izinkan kami meminum air dan telaga Rasulullah SAW. Amin. Teman-teman sekalian yang saya hormati, saya lupa mengingatkan kepada teman-teman sekalian, saya akan membuat video ini tidak terlalu panjang, paling lama sekitar 15 menit. Dan saya harapkan tepat waktu gitu, karena ya dalam membuat video ini pun saya pun tidak tahu menerka-nerka gitu, sudah berapa lama saya membuat videonya gitu kan. Oleh sebab itu saya berharap juga nanti kalau misalkan video saya lebih dari 15 menit ya saya mohon maaf gitu, karena saya telah berkata di awal kan paling 15 menit, karena karena kekurangan saya itu, saya tidak bisa menerka-nerka video saya ini saya buat berapa menit gitu, karena saya tidak bisa melihat waktu yang sedang berjalan ini gitu. Jadi rekan-rekan sekalian, kenapa saya membuat video selama 15 menit? Dikarenakan ya saya pun paham gitu, dengan kondisi yang yang kita hadapi saat ini gitu, masa pandemi, di mana dalam masa ini masih banyak juga teman-teman kita, rekan-rekan kita, orang-orang tua kita di luar sana masih bekerja dalam situasi new normal, kondisi baru, di mana mereka masih menggunakan metode bekerja online. Oleh sebab itu ya, itu sih sebenarnya faktor utama saya tidak ingin dengan teman-teman sekalian menonton video saya ini yang terlalu lama, jadi kuotanya semakin berkurang gitu. Jadi saya usahakan secepat mungkin membuat video untuk teman-teman sekalian 15 menit aja gitu, paling tidak dengan 15 menit waktu yang telah teman rekan-rekan sekalian berikan, yang meluangkan kepada saya, menjadi waktu yang bermanfaat untuk kita semua, saya dan teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian, perbanyaklah selawat. Karena apa? Karena memang sejatinya seorang pecinta, jika dia ingin dikatakan dia adalah seorang pecinta, maka setiap harinya, setiap jamnya, setiap detiknya dia akan selalu mengucapkan nama-nama yang dicintainya. Dia akan selalu mengingat siapa yang dicintai. Oleh sebab itu rekan-rekan sekalian, jika kita berharap mencintai, tapi usaha kita hanya sekedar ya istilahnya pas-pasan aja, maka perbanyaklah doa rekan-rekan sekalian. Karena kita tidak pantas untuk dibilang seorang pencintanya Rasulullah SAW, terlebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terlalu lama, terlalu banyak menghabiskan waktu kita kepada hal-hal yang melalaikan kita kepada sang pecinta yang kita cintai gitu, teman-teman sekalian. Lalu masuk ke dalam pokok pembahasan saya mohon maaf terlalu panjang lebar pembukaannya. Seperti saya bilang, ini video saya yang untuk kali pertama saya niatkan membuat videonya durasi 15 menit. Jadi apabila kelewatan saya mohon maaf, kembali lagi saya ucapkan maaf.
Jadi rekan-rekan sekalian, saya tadi menyampaikan ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita semuanya pasti sudah paham. Kita semuanya pasti sudah paham. Saya rasa yang jangankan kita gitu, yang masih tahap SD pun mungkin sudah paham tentang surat yang saya sampaikan ini. Kenapa saya menyampaikan ayat tersebut? Tidak seperti para pembalik yang di luar sana yang hebat-hebat itu kan, menyampaikan ayat-ayat yang jarang kita jumpai. Yang pertama, ya mungkin karena kekurangan ilmu saya. Akan tapi, walaupun demikian, semua ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hambanya itu semuanya pasti memiliki arti ataupun maksud kepada setiap hambanya. Jadi tidak masalah kita menyampaikan ayat apapun. Yang penting ayat tersebut adalah ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang sebagai pedoman kita untuk menjalani hidup kita, untuk menjalani kehidupan sehari-hari kita. Jadi dalam surat An-Nas ini saya sedikit sampaikan artinya. Kalau saya tidak lupa, katakanlah aku berlindung pada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari bisikan kejahatan, dari bisikan kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang memasukkan, yang mengajak kejahatan bisikan ke dalam dada manusia, baik dari golongan jin dan manusia. Dalam surat ini Allah SWT menyampaikan keesaannya, menyampaikan keagungannya, kebesaran sebanyak 3 kali untuk mengingatkan kita tentang perihal godaan setan yang terkutuk ini, rekan-rekan sekalian. Karena memang seperti itu, rekan-rekan sekalian. Godaan setan laknatullah ini sangat-sangat dahsyat. Dia tidak akan pernah berhenti. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan para setan-setan ini, para laknatullah ini tidak pernah tidur untuk menggoda kita, rekan-rekan sekalian. Oleh sebab itu Allah SWT mengucapkan kesan sebanyak 3 kali untuk menyadarkan kita, rekan-rekan sekalian, bahwasanya setan ini adalah musuh kita yang nyata, yang terkadang kita sangat lupa apa yang telah dilakukan setan ini pada kita, rekan-rekan sekalian. Banyak sekali penyakit-penyakit hati yang disampaikan oleh setan ini pada diri kita sehingga kita lalai pada Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan sekalian. Kita lalai pada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah digoda oleh setan yang terkutuk ini, dan kita mengikutinya pula. Astagfirullah. Ampuni kami Allah, ampunikan segala kesalahan kami Allah, segala sifat-sifat yang merusak diri kami Allah, ampuni kami Allah. Rekan-rekan sekalian, marilah kita dengan surat ini untuk menyadarkan kita, kembali menyadarkan kita untuk kita lebih peduli terhadap kondisi iman kita yang sedang kita alami. Kita jadikan setan ini musuh kita nyata, rekan sekalian. Dia tidak akan pernah berhenti, bahkan sampai kita sakaratul maut. Itulah saat-saat sangat menggentingkan, itulah ujian terakhir kita. Disitulah setan yang sangat berupaya keras untuk menyesatkan kita, rekan-rekan sekalian. Di saat itu setan akan menyuruh kita untuk menyembahnya, karena kita di situ dalam keadaan benar-benar kesulitan, dalam keadaan
kehausan, kelaparan, kelebihan, kesakitan, semuanya dimanfaatkan oleh setan agar kita sesat, rekan-rekan sekalian. Oleh sebab itu, dengan surat ini saya harapkan kita kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang nantinya dengan kita berbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, setan pun akan sulit. Bahkan setan pun akan menangis sekuat-kuatnya karena kita tidak bisa digoda olehnya. Oleh sebab apa? Oleh sebab di saat kita sakaratul maut, amal kita lah yang membela kita, yang akan menjaga kita dari godaan setan yang terkutuk ini, rekan-rekan sekalian. Jadi rekan-rekan sekalian, kembali saya himbau kepada, terkhususnya pada diri saya sendiri, dan jika apa yang saya sampaikan ini bermanfaat juga kepada rekan-rekan sekalian, terkhususnya juga kepada orang-orang tua kami, kepada teman-teman saya, kepada Pak Mubalik. Karena apa? Kenapa saya mengingatkan juga kepada para alim ulama, kepada para mubalik. Kita semua paham, tidak ada satu orang pun yang terlepas dari godaan setan terkutuk. Oleh sebab itulah Allah SWT memerintahkan kita untuk saling mengingatkan pada siapapun, terlebih kepada alim ulama, kepada para mubalik yang sebenarnya paling rentan untuk digoda oleh setan yang terkutuk dalam hal keilmuannya. Jadi saya harap dengan video saya ini kita saling mengingatkan, terimalah apa yang dikatakan oleh orang lain, siapapun itu, selama perkataan itu baik dan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja rekan-rekan sekalian yang ingin saya sampaikan, dan saya rasa pun durasi yang lebih dari 15 menit. Saya mohon maaf. Saya mohon pada Allah SWT. Saya mohon maaf kepada rekan-rekan sekalian apabila ada perkataan saya yang menyinggung, apabila ada sedikit sikap saya yang membuat rekan-rekan sekalian, terkhusus pada orang tua saya, yang dapat menyinggung hati kalian semua, saya mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.